parholong maho bahen maau parhi Nagadi khotbah kita di Manogoto lima natar surat siang Kolose pintu tolu ayat 10 tolu. Kolose pintu tolu ayat 10 tolu ujau mari kita salutna. Masih paune-unean jala masih sandu sama kamu jumpa mata kurang nasadok pak donganna somon panesan Kristus di hamu somon ini maham. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di dalam bahasa Yunani dikatakan anexo menoi aleo kai karijo menai ejintois yantis prostina ece mepen katos kai ho krios ekari sato hainin hotio kais enes. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang ingin disampaikan khotbah pagi ini buat kita? Yang pertama di sini Paulus menulis surat ini untuk memastikan kepada jemaat yang ada di Kolose, karena telah timbulnya ajaran-ajaran yang mempengaruhi orang-orang percaya di sana. Itu diterima oleh Paulus melalui Epafras pada saat itu. Lalu Paulus menuliskan surat ini dan dikirimkan oleh Titikus pada saat itu untuk membawa surat ini kepada jemaat yang ada di Kolose. Dan diperkirakan penulisan surat ini pada musim panas sekitar pada bulan Juni pada tahun 56 sampai 58. Paulus menggambarkan bahwa identitas orang yang percaya, yaitu dia mengajarkan dua dasar. Yang pertama, status di dalam Kristus. Yang kedua, kasih Kristus. Kenapa ini disinggung oleh Paulus? Di mana seperti yang saya katakan tadi, dia ingin mengingatkan jemaat yang kudus yang dikasihi oleh Tuhan akan pemahaman mereka, identitas mereka sebagai orang yang percaya. Di mana juga Paulus mencoba memberitahu bahwa Allah telah memilih mereka
sebelum dunia ini dijadikan, dan Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Di pasal yang 11 bisa kita lihat di situ. Di sini juga Paulus menasihati jemaat di Kolose untuk mengenakan belas kasihan, yaitu kemurahan, kerendahan hatian, kelemah lembutan, kesabaran. Inilah proses yang harus menjadi identitas manusia yang telah menjadi baru dalam Kristus. Ada 3 gambaran yang ingin diungkapkan di khotbah kita pagi ini. Yang pertama, Paulus ingin menyampaikan tentang sebuah perubahan atau endinon, mengenakan. Perubahan seperti apa yang diinginkan Paulus dapat kita lihat di pasal yang kelima, di mana karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi merupakan kenajisan, hawa nafsu, dan keserakahan. Itu adalah sebuah persembahan yang sangat tidak berkenan di hadapan Allah. Sebagaimana Epistel tadi menjelaskan, bangsa Israel dulunya telah dipilih oleh Tuhan. Bagaimana juga Paulus juga mengingatkan jemaat di situ agar mereka mengingat, jangan pernah memuji apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Inilah yang digambarkan pada yang pertama tentang perubahan. Perubahan orang yang baru dalam Kristen, yang sudah percaya, ia harus mampu membedakan apa urusan di dalam hal duniawi dan imannya. Karena orang yang sudah percaya kepada Kristen, orang yang sudah percaya kepada Kristus, dia akan mampu membedakan apa yang baik dan yang jahat. Seperti topik minggu kita di dalam 1 minggu ini. Dan yang kedua ialah sebuah kebaikan atau Christotes. Paulus juga menginginkan jemaat di situ untuk selalu berbuat kebaikan. Kebaikan seperti apa? Di ayat 12 sangat jelas dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Inilah yang jarang kita lihat di dalam kehidupan sekarang. Bagaimana sikap orang Kristen sudah tidak ada lagi yang peduli akan dirinya sebagai orang yang percaya ataupun terhadap orang yang di sekitarnya. Mengapa Paulus menekankan ini? Karena ajaran pada saat itu, guru-guru palsu sudah mulai memasuki, sudah mulai mencampur ranakan antara kehidupan orang Kristen tadi sudah mulai digoncang imannya. Bagaimana dengan kita di saat ini? Apakah di kebutuhan kita merasa bahwa kita masih merasakan kekurangan, akan tetapi kita tidak peduli di orang-orang sekitar kita? Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah mampu memberikan segala sesuatu apa yang kita miliki untuk berkenan di hadapan Allah dan juga sesama kita? Ini yang diinginkan si Paulus kepada jemaat Kolose. Baru yang ketiga ialah tentang mengampuni atau anesmenoi dan karismonel, mengampuni. Dapat kita lihat di Matius 6 ayat 14 sampai 15 dan juga Efesus 4 ayat 32. Sebagaimana Allah telah mengampuni kita melalui Kristus Yesus yang telah hadir ke dunia ini, dan di dalam Kristus kita sudah dimerdekakan, kita sudah menjadi orang-orang percaya sebab kasih Tuhan sangat baik kepada kita. Ini yang digambarkan. Ketika Tuhan telah mengampuni kita, lantas apakah kita tidak bisa mengampuni orang lain? Ini yang diingatkan. Perselisihan di situ, bagaimana orang mementingkan dirinya sendiri, tidak lagi mengampuni orang lain. Apakah itu berkenan kepada kita, kepada teman-teman kita, atau juga kepada lingkungan kita? Orang Kristen identitasnya yang kedua ialah mampu mengampuni orang lain. Dan yang keempat, yang saling menutupi dari ketiga ini ialah kasih. Kasih apa yang diinginkan? Yaitu kasih agape. Dapat kita lihat 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Semua kita bacakan 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Nalabas do hahulungan di jala sutak
dan nama hiburi hawulungan ini dan tengah dan di parunggar dirinya. Dan di dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih yang seperti apa? Inilah kasih yang dicoba tunjukkan oleh kepada jemaat di Kolose. Kasih yang memang benar berasal dari Allah, yaitu kasih yang bermurah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih agape, kasih yang rela berkorban, yang sebagaimana Allah telah berkorban melalui dirinya di kayu salib untuk kita. Identitas seorang Kristen sangat berkenaan dengan kasih. Dan baru-baru ini kita melihat sebuah musibah yang terjadi di Eropa atau Turki. Nah, di situ mungkin mayoritas di Turki tidak sebanyak dengan Kristen. Akan tetapi bila kita lihat sejarahnya, karena Islam lebih berkembang di negara itu, dan kita diingatkan, dan orang-orang Kristen juga melihat suatu peristiwa yang sangat terjadi di Turki, yaitu gempa, dan mungkin kita sudah melihatnya. Bahkan beberapa informasi yang sangat janggal bahwa gempa di Turki disebabkan oleh sebuah teknologi daripada Amerika sendiri yang ingin merusak tatanan yang ada di situ. Itu adalah sebuah yang tidak logis bagi kita. Mengapa? Karena segala bencana alam pasti ada faktornya. Nah, apa yang ingin diingatkan di sini ialah bagaimana kepedulian orang-orang Kristen di dunia untuk melihat ini. Tidak mungkin kita melakukan hal seperti kita harus menyembahkan segala sesuatu yang ada pada kita kirim ke sana. Tidak, mulailah hal sederhana. Hal sederhana itu ialah seperti tadi, kita harus bermurah hati. Bermurah hati kita menyerahkan diri, kita berdoa kepada mereka agar mereka dikuatkan. Dan kita juga orang Kristen harus juga diingatkan, jangan pernah mau dimasukkan dalam ajaran-ajaran yang sesat tadi. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin ini karena pengaruh, karena orang Kristen akan selalu diuji imannya dalam kehidupan ini. Lantas, apa yang menjadi pedoman kita untuk saat ini ialah bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita memastikan sebagai warga kerajaan Allah yang mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan yang disampaikan pada hari ini? Dan pernahkah kita merenung dalam kehidupan kita? Sudah sampai mana saya sebagai orang Kristen? Sudah sebagaimana saya memperdulikan orang lain? Sudah sebagaimana saya untuk memperhatikan orang-orang sekitar saya untuk bisa sama-sama merasakan kasih Kristus? Itulah yang diinginkan buat kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, di dalam perkuliahan kita hari ini, kita harus tetap menunjukkan identitas kita sebagai orang-orang yang percaya. Hiduplah berkenan seperti kasih Allah dan menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sangat mengututu alisa bawa di salah panggil dirimu di ibu nami boy hamar hipasong saat teman betul alih Tuhan mau bikin kami baik-baik dari seluruh nami dah bolong cara tukok nami tunalabi alih Tuhan totong botanya kuno nami dawan dia kadongan pas benasida asal gia alih Tuhan totong botanya kuno nami dia kadongan nami anggia nasida boy madalani malu-malu nasiha pare. Alih Tuhan bertebata balas dengan nami siala dilaku gajang nyumur dengan nami eskelo tabarat yang malaysia alih pasung gajang nyumur dawat pasu-pasu nasihat koi asanggiat boy nasida madalani malu-malu nada tinggal. Alih Tuhan di bapak asrama dawat iba asrama nami nasa nadi tongon di dalam persaitan nasida pasu-pasu mah obat nadi pangan nasida asanggiat lam tenasihat nadi tidak. Alih Tuhan di tua-tua nami dan magajang nyumur dan pasang
Dua pacaran lemak asal yang giat, guna sila psikolog kami di pasamino dua dengan. Mari anak Tuhan Yesus Kristus matanya kami doa. Amin.